untuk bergabung dengan tim hukum yang sekarang saat ini. Makanya dari itu kita ini tim ya, namanya tim itu saling memberikan pemahaman, pengetahuan terkait dengan hukum dalam melakukan pembelaan terhadap Isa Jega, yang tentunya itu semua untuk kepentingan hukum yang terbaik bagi Isa Jega, karena seseorang itu berhak untuk melakukan pembelaan dirinya di muka persidangan atas tuduhan siapapun itu yang merasa dicemarkanlah namanya ataupun merasa dirugikan. Nanti kan akan dibuktikan apakah Isa Jega ini bersalah atau tidak. Nanti kita lihat di pengadilan negeri Surabaya. Oke. Nah, Bang, ini kan bisa dibilang sidang nanti yang di Surabaya akan di Rabu depan, begitu Bang. Nah, ini kan Abang sudah ada antisipasi sampai hari ini Iya. udah ada antisipasinya, begitu. Khawatir nggak sih Bang nanti tetap, maksudnya dari kan namanya hasil kita tidak ada yang tahu Bang, begitu. Ada kekhawatiran nggak sih Bang nanti hasilnya malah tidak sesuai dengan harapan atau kalau pra peradilan itu kan terkait dengan syarat formil ya, bukan pokok perkara. Kalaupun seumpamanya kita berbicara kekhawatiran ditolak gitu, itu no problem, karena dia sudah ditahan, ya kan. Lain halnya kalau memang dia tidak ditahan, ngapain kita ngajukan pra peradilan, biarkan aja pokok perkaranya berlangsung. Kalaupun seumpamanya berbicara ditolak, nah, kita bisa mengajukan pra peradilan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tidak ada batasan pra peradilan itu yang mengatur pra peradilan hanya diajukan satu kali, tidak ada. Lain halnya kalau PK, peninjauan kembali, itu hanya diajukan satu kali dan boleh diajukan untuk kedua kalinya apabila ada putusan yang saling bertentangan. Ini kan berbeda dengan PK. Ini adalah permohonan terkait dengan penetapannya sebagai tersangka dan penahanannya apakah sudah sesuai dengan ketentuan syarat formil yang diatur dalam hukum acara pidana kita. Itu nanti akan kita uji. Jadi kalau khawatir, saya nggak khawatir karena Isa Jega sudah ditahan juga di dalam. Apa yang perlu kita khawatirkan gitu. Lain halnya kalau memang dia nggak ditahan, kita khawatir Isa ditahan, ada yang nggak suka atau lain-lain. Saya kira ini bukan masalah suka tidak suka ya, ini adalah profesionalisme. Teman-teman penyidik juga pasti paham ya, keprofesionalitas itu harus dijunjung tinggi, karena memang pra peradilan itu bukanlah untuk membenci, tapi menguji apakah sah atau tidaknya terkait dengan keputusan yang dilakukan oleh rekan-rekan penyidik, apakah sah atau tidaknya yang dilakukan keputusan oleh penyidik. Nah, nanti akan kita uji. Nah, yang pasti kita sangat hormat sekali kepada setiap aparat penegak hukum manapun, karena kita menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Tapi karena memang kejadian-kejadian yang serupa pernah terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya berkaca dari kasus Ronald Tanur, maka kita harus antisipasi. Makanya kita kemarin ke Komisi Pemberantasan Korupsi agar dilakukan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah tersebut, mengingat kasus yang sudah terjadi miliar-miliaran di sana dilaporkan, kan gitu. Maka dari itu jangan terjadi kasus Ronald Tanur kedua di sana, karena kasihan nih apabila memang hakimnya ada yang berdaya kan gitu, ada yang bujuk, ada yang intervensi, jadi korban berikutnya. Makanya kita minta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin agar kasus ini clear, objektif, tidak ada campur tangan pihak lain manapun. Karena kita tahu ini klien kita ini kan ya nggak sekaya apalah dari yang merasa dirugikan tadi kan gitu. Makanya kita harus antisipasi itu. Bang, sedikit dong Bang, mungkin penjelasan nih Bang, karena banyak yang mempertanyakan kasus-kasus Mami Isa Jega sendiri. Apakah nanti, ini kan sudah ditahan, apakah nanti kasus yang di Jakarta sendiri tetap berjalan kah? Atau mungkin ada obrolan dari Kak Isa Jega sendiri mungkin ke Bu Elsa kah? Atau ke tim, atau mungkin ke Abang sendiri? Sejauh ini masalah kasus dia yang lain belum ada bicara ke saya ya. Tapi kalau memang ke Prof Elsa mungkin saya nggak tahu, mungkin ada. Tapi kan saya tidak mencampuri kalau bukan kewenangan saya. Artinya saya hanya menjalankan berdasarkan kuasa yang diberikan untuk mengajukan gugatan pra peradilan. Kita laksanakan itu. Nah, karena memang kapasitas saya untuk menanggapi itu tidak memiliki kewenangan apapun, karena saya tidak diberikan kuasa untuk harus baik. Saya hanya diberikan kuasa terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan di Polda Jawa Timur, dan saya kira ini tidak akan lama lagi akan masuk ke persidangan pokok perkaranya. Tapi akan kita lihat. Biasanya kalau memang pra-peradilan itu pasti ada pihak yang menjadi untuk dimajukan ke pokok perkara. Nah Bang, mungkin Abang sebagai orang yang mengerti hukum Bang,
apabila seseorang sudah ada kasus lain dan dipenjarakan bang, tapi dia masih tersandung kasus yang lain, contohnya Mami Isa lah bang, apakah ini nanti setelah dia selesai yang di sana kasus ini tetap berjalan? Iya, Bang, yang itu adalah konsekuensi hukum. Oke. Gitu loh. Hukum itu sifatnya itu dinamis, tidak statis dia. Artinya proses hukum itu harus berjalan terus. Nanti akan dibuktikan apakah terbukti atau tidak. Karena kalau proses hukum sedang berjalan itu kan sifatnya masih prasangka. Nah, menjadi terdakwa itu bukan kewenangan daripada jaksa maupun polisi, itu adalah kewenangan daripada pengadilan untuk menyatakan seseorang itu bersalah atau tidaknya. Saat ini kan masih prasangka, masih asumsi, katanya dia ini pencemaran nama baik katanya kan, dan ini melakukan tindakan lainnya. Nah, itu perlu diuji lagi di pihak kepolisian dan kejaksaan, dan itu memakan waktu yang cukup lama gitu loh. Artinya apa? Artinya kasus ini juga kita harus menjunjung tinggi asas praduga, karena banyak juga kasus-kasus dia ditahan seperti kasus Isa Jaya kemarin, ditahan 4 bulan tapi bebas murni, nyatakan tidak bersalah, sampai mereka banding, kasasi, semuanya di tingkat pengadilan tinggi, di tingkat Mahkamah Agung bisa dinyatakan tidak bersalah. Maka saya bilang selama itu belum masuk ke persidangan dan belum diadili oleh persidangan, saya yakin yang bersangkutan itu harus sama di hadapan hukum. Artinya dia memiliki hak-hak dia untuk melakukan pembelaan. Karena saya dapat informasi kemarin dari kuasa hukum yang lama, mereka sangat sulit sekali untuk mendapatkan akses untuk bertemu dengan Isa Jega di tahanan. Nah, saya kira hal-hal tersebut janganlah seperti itu. Saya kira itu hanyalah oknum ya, seperti orang saja yang melarang. Karena tidak ada larangan hak apapun advokat untuk menjumpai kliennya dalam kepentingan pembelaan. Tapi kalau memang ada itu, saya minta Pak Kapolri untuk melakukan evaluasi. Ya, kita menjaga nama baik Polri. Ya, kita juga hormat kepada pihak kepolisian yang setiap hari menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Ya, saya kira siapapun ini jangan ada yang merusak nama baik kepolisian. Nah, Bang, untuk sampai dengan saat ini apakah ada pesan atau keinginan Mami Isa sendiri yang dititipkan pesankan ke mungkin orang terdekat, lalu yang disampaikan ke Abang, ada nggak sih Bang? Nah, dia berpesan kepada saya kemarin itu ada beberapa orang yang hubungi beliau. Karena itu sifatnya memang itu sangat intim sekali, saya kira itu tidak perlu disampaikan ke publik. Nanti kita akan lihat di waktu berjalan ini apakah itu perlu nanti akan saya sampaikan atau tidak. Tapi yang pasti surat permohonan kita kepada penyidik sudah diajukan penangguhan penahanan. Tolong itu dipertimbangkan Pak Penyidik ya. Karena bagaimanapun itu kasusnya ini adalah kasus piring, tindak pidana ringan. Apalagi kan ancaman pidananya cuma 2 tahun. Dan surat keputusan daripada Kapolri juga sudah jelas bahwasanya kasus pencemaran nama baik itu tidak dilakukan penahanan. Itu tolong dipertimbangkan dengan baik, karena kebijaksanaan yang dilakukan penyidik itu akan mencerminkan bahwasanya penyidik kita bijak dalam menyikapi kasus pencemaran nama baik, apalagi kasus ITE. Nah, ini kan yang Abang lawan adalah bisa dibilang memiliki power juga di Surabaya nih Bang. Nah, apakah nantinya akan berhasil nih Bang? Ini kan bukan main-main loh Bang, maksudnya dalam arti kan mungkin menurut orang banyak bahwa ini tindak pidana ringan, tetapi di belakang itu adalah orang yang bisa dibilang super power juga di Surabaya. Makanya saya juga heran juga, dia kan ada domisili di Jakarta. Kenapa laporannya nggak di Polda Metro Jaya gitu? Karena kan kebanyakan aktivitas dia kan di Jakarta, ya kan? Kenapa harus di Surabaya? Ya kan itu tanda-tanya juga. Kan si Isa Jega ataupun segala macam itu kan komen-komen atau apa di Jakarta. Kenapa nggak laporannya di Polda Metro Jaya? Itu tugas kita gitu. Kenapa harus di Surabaya? Aneh sekali gitu. Tapi nggak tahu lah, itu biar urusan dia pribadi lah dengan siapapun itu gitu. Nah, Bang, tadi Abang sempat membicarakan ada pembahasan yang cukup penting. Apakah itu salah satunya mungkin di belakang itu ada ancaman yang mungkin yang dirasakan oleh Mami Isa atau seperti apa, Bang? Kalau ancaman sih terus terang tentu dia terancam karena memang ditahan.
itu aja, hak-hak dia itu terancam, dia tidak bisa bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, mencari nafkah, membutuhkan kehidupan keluarganya. Dengan penahanan ini saya kira ini harus dilakukan evaluasi, mengingat ini kasus pencemaran nama baik. Evaluasi itu perlu dilakukan, mengingat perintah Kapolri sangat jelas sekali ya. Karena ini kasus remeh-temeh, tidak perlulah saya kira dilakukan penahanan. Apabila pun seumpamanya mau dilakukan penahanan, silahkan diuji melalui pengadilan saja. Pengadilan memutuskan apakah dia ini ditahan atau tidak, agar tidak mendahului proses ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Kapolri. Bang, tadi mengajukan penangguhan penahanannya sejak kapan, Bang? Nah, penangguhan penahanannya itu sudah ada sekitar 2 minggu lalu. Nah, itu sudah kita ajukan ya. Tapi saat ini saya mendapatkan informasi dari tim Surabaya, itu belum ada keputusannya, apakah diterima atau ditolak. Itu yang bisa menjawab itu tentunya Kabid Humas ya gitu kan. Nah, silakan nanti teman-teman menanyakan aja ke Kabid Humas Polda Jawa Timur apakah penangguhan penahanan kita diterima atau ditolak. Bang, tadi sempat ngomong katanya untuk ketemu Isa Sega aja dibatasi, Bang. Mungkin Abang sendiri tahu nggak kondisi terkini dari Isa Sega sekarang seperti apa? Iya, yang inten itu ada namanya Pak Septio ya. Jadi Septio itu curhat ke saya, artinya mengeluh juga dia ke saya. Bang, saya ini kadang di sana itu untuk ngebon saja katanya kan dari jam 11 pagi sampai jam 11 malam baru bisa ketemu dengan mereka katanya gitu. Artinya kalau memang itu benar ya janganlah sampai terjadi seperti itu. Kasihan loh dari jam 11 pagi sampai jam 11 malam. Ya, saya bilang kalau memang seperti itu silakan sampaikan protesnya kepada contohnya Kompolnas, ada wewenang gitu, Propam, Wasda, gitu kan, atau setidaknya teman-teman pimpinan yang ada di situ. Kalaupun seumpamanya ada hal-hal yang memang urgent, saya kira komunikasi itu harus diperbaiki. Apabila memang ada batasan-batasan, batasan itu seperti apa? Karena untuk pembelaan itu tidak boleh dibatasi, apalagi untuk bertemu dengan klien itu nggak boleh. Undang-undang advokat mengatur itu bahwasanya advokat itu berhak untuk bertemu pemberi kuasa ataupun calon kliennya itu dimanapun ia dilakukan penahanan, baik di rutan, di kantor polisi, di kejaksaan dan lain. Itu kewenangan advokat berhak karena dia untuk melakukan pembelaan. Karena kan kita warga negara Indonesia ini butuh untuk dilakukan pembelaan apabila ada permasalahan hukum. Kan karena belum tentu juga kita dituduh orang maling, tapi belum tentu kita maling. Jadi tugas advokat itu untuk meluruskan itu gitu. Makanya saya sesalkan sekali apabila memang tim kuasa hukum yang lama itu tidak diperbolehkan untuk bertemu misalnya itu ya ataupun dipersulit. Kita sangat sesalkan sekali itu. Saya kira jangan terulang lagi seperti itu karena ini sangat mencederai rasa keadilan. Bang, tadi di laporan ke KPK, Bang. Jadi yang dilaporin ke KPK itu siapa? Apakah Sandi, si pelapor Isa Sega? Terus jadi yang dilaporkan ke KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada beberapa pihak-pihak ya. Saya tidak sebutkan namanya karena Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin itu menyampaikan kepada saya masalah materi pelapor dan terlapor tolong dirahasiakan. Karena Komisi Pemberantasan Korupsi sangat menjaga betul langkah ataupun usaha-usaha atau kerja yang mereka lakukan. Jadi saya menghormati teman-teman di KPK agar merahasiakan apapun terkait dengan agenda di KPK. Nah, kita juga memiliki bukti-bukti baik itu rekaman suara dan lain-lainnya telah kita serahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi agar mereka aja yang bekerja. apakah ada indikasi suap dalam proses hukum Isa Sega, Bang, sampai dilaporkan ke KPK? Kalau indikasi suap itu saya belum bisa jawab sejauh ini, tapi saya mencurigai ada hal yang janggal dan aneh sekali terkait dengan proses yang saat ini berjalan. Karena memang saya merasa janggal dan aneh, makanya saya uji melalui pra-peradilan. Karena kalau pemikiran kan nggak bisa dibuktikan, tentu harus kita uji melalui pra-peradilan. Dan di dalam pra-peradilan itu nanti akan terbukti
apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi dasar, atau apa yang menjadi patokan sehingga dilakukan tindakan tersebut. Makanya kita uji